Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika bab mengenal pecahan desimal. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus ya anak-anak. Simak baik-baik videonya. Apa sih pecahan desimal itu? Nah, pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal juga dinyatakan dengan tanda koma. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat bahwa bentuk pecahan dapat diartikan juga sebagai bentuk pembagian? Seperti contoh 8/10, artinya 8 dibagi 10. Untuk menghitungnya kita bisa menggunakan cara porogatif. Yuk simak terus. Nah anak-anak, untuk menghitung 8/10 atau 8 dibagi 10, kita dapat menggunakan teknik pembagian porogatif. 8 yang ada di dalam dan dibagi 10, 10-nya di luar. 8 dibagi 10, 8 tidak bisa dibagi 10. Kita bisa tambahkan 0 di belakang dari angka 8. Apabila kita menambahkan 0 di angka 8, kita juga harus menambahkan 0 dan koma di bagian hasil pembagiannya. Nah, dari sini 80 dibagi 10 atau 10 dikali berapa yang hasilnya 80. 10 dikali 8 anak-anak. Nah, berarti 80 dibagi 10 yaitu adalah 8. 8 dikali 10 adalah 80. Baru kita kurangi 0 kurangi 0, 0. 8 dikurangi 0, 0. Nah, karena hasil pembagiannya sudah habis, berarti kita sudah mengetahui hasilnya. Berarti 8 dibagi 10 yaitu adalah 0,8. Kita tulis di jawaban. Bilangan 0,8 dinamakan bentuk pecahan desimal. 0,8 memiliki nilai tempat sebagai berikut. Nilai tempat 8 yaitu adalah persepuluhan, sedangkan nilai tempat 0 adalah satuan. Anak-anak, seperti halnya bilangan cacah, bilangan desimal juga mempunyai nilai tempat. Perhatikan bilangan desimal yang ada di layar. 12,345. 5 menempati nilai tempat per seribuan. 4 menempati nilai tempat per seratusan. 3 menempati nilai tempat per sepuluhan. 2 menempati tempat satuan. Sedangkan 1 menempati nilai tempat puluhan. Anak-anak, dari bentuk desimal yang sudah kalian lihat, nilai tempat di depan koma dan di belakang koma itu berbeda anak-anak. Apabila di depan koma semakin ke kiri nilainya semakin besar, sedangkan di belakang koma semakin ke kanan nilainya yang semakin besar. Ada berbagai bentuk pecahan desimal. Yang pertama kita akan belajar pecahan berpenyebut 10. Bentuk pecahan 1/10 jika diubah dalam bentuk desimal yaitu adalah 0,1. Sedangkan bentuk pecahan 5/10 bila diubah ke bentuk desimal yaitu adalah 0,5. Berbagai bentuk pecahan desimal yang kedua yaitu adalah pecahan berpenyebut 100. Bentuk pecahan 1/100 apabila diubah ke bentuk desimal yaitu adalah 0,01. Sedangkan bentuk pecahan 25/100 jika diubah ke bentuk desimal yaitu adalah 0,25. Berbagai bentuk pecahan desimal yang ketiga yaitu adalah pecahan berpenyebut 1000. Bentuk pecahan 1/1000 apabila diubah ke pecahan desimal yaitu adalah 0,001. 51/1000 jika diubah dalam pecahan desimal yaitu adalah 0,051. Sedangkan 638/1000 jika diubah ke pecahan desimal yaitu adalah 0,638. Anak-anak, di papan tulis ada beberapa contoh soal mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal apabila penyebutnya 10, 100 ataupun 1000. Kita mulai dari contoh soal yang pertama ya. Yang pertama ada 4/10. Kita bisa tuliskan dulu angka 4
dalam memberikan koma, kita bisa mulai dari yang belakang, angka belakang. Karena di sini bawahnya penyebutnya adalah 10, nolnya hanya 1, berarti cukup 1 kali lompatan saja. Nah, kita berikan di sini, depannya dikasihkan angka 0, karena di depan koma angka 0. Berarti 4/10 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Selanjutnya 32/100, kita bisa tulis dulu angka 32-nya. 100 itu nolnya ada 2, berarti ada 2 lompatan. Kita dari belakang 1, 2. Kita berikan angka 0 di depannya, berarti 0,32. Selanjutnya 125/1000, kita bisa tulis dulu angka 125. Karena 1000 angkanya nolnya ada 3, berarti kita bisa mulai dari belakang, ada 3 lompatan. 1, 2, 3. Berarti 125/1000 apabila diubah menjadi bentuk desimal, yaitu adalah 0,125. Selanjutnya 21/10. Bisa tulis dulu 10 nolnya ada 1, berarti hanya ada 1 lompatan dari belakang. Nah, 1. Berarti diubah jadi pecahan desimal menjadi 2,1. Selanjutnya 625/100, kita tulis dulu penjulangnya 625. Nolnya 100 ada 2, berarti ada 2 lompatan. 1, 2. Berarti apabila diubah menjadi bentuk desimal 6,25. Selanjutnya 1766/1000 diubah menjadi bentuk desimal. Kita tulis dulu penjulangnya 1766. Karena 1000 nolnya ada 3, berarti ada 3 lompatan. 1, 2, 3. Berarti 1766/1000 apabila diubah menjadi bentuk desimal menjadi 1,766. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal apabila penyebutnya bukan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Caranya dengan membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Bisa menggunakan cara pembagian porogapit. Contoh soalnya, perhatikan penjelasan guru ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita akan merubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal apabila penyebutnya bukan 10, 100, ataupun 1000. Nah, seperti contoh soal yang pertama, 1/5. Kita bisa menggunakan dengan teknik pembagian porogapit. Berarti 1 yang di dalam dan 5 yang di luar. 1 dibagi 5 bisa nggak anak-anak? Tidak bisa, berarti kita bisa tambahkan 0 di belakang angka 1. Apabila menambahkan angka 0 di belakang angka 1, berarti kita juga menambahkan 0 dan koma di bagian hasilnya. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 atau 5 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 10. Berarti 5 dikali 2. Berarti 10 dibagi 5 yaitu adalah 2. 2 dikali 5 adalah 10. Baru kita kurangi 0 kurangi 0, 1 kurangi 1, 0. Nah apabila sudah habis berarti kita sudah mendapatkan hasilnya 1/5 atau 1 dibagi 5 yaitu hasilnya 0,2. Kita tulis di bagian hasil 0,2. Selanjutnya contoh soal yang kedua, 5/8 atau 5 dibagi 8. Kita gunakan juga teknik porogapit. 5 yang ada di dalam dan 8 di luar. 5 dibagi 8 tidak bisa. Berarti kita tambahkan angka 0 di belakang angka 5 dan juga tambahkan 0 dan koma di bagian hasilnya. 50 dibagi 8 atau 8 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati angka 50. 8 dikali berapa anak-anak? 8 dikali 6. 8 dikali 6 hasilnya berapa? 48. Nah, berarti kita bisa tulis di sini 50 dibagi 8 yaitu adalah 6. 6 dikali 8
adalah 48. 0 kurangi 8 tidak bisa, pinjam angka sebelahnya. 10 kurangi 8, 2. Karena 5 sudah dipinjam berarti sisa 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini sisa 2. 2 bisa nggak anak-anak dibagi 8? Tidak bisa. Berarti kita kasih pinjam lagi 0 di belakangnya angka 2. 20 dibagi 8. Atau 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 8 dikali 2. Kali 2 adalah 16. 2 dikali 8, 16. Kita kurangin lagi, 0 kurangi 6 tidak bisa, berarti 10 kurangi 6 adalah 4. Karena 2 sudah dipinjam 1, berarti sisa 1. 1 kurangi 1, 0. Sisa 4, bisa lagi nggak pinjam dibagi 8? Tidak bisa, kita kasih pinjam lagi angka 0. Berarti 40 dibagi 8. 40 dibagi berapa? 8 berapa yang hasilnya 40? 8 dikali 5. 5 dikali 8 yaitu adalah 40. Nah, berarti hasil dari 5/8 apabila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,625. 0,625. Nah, semisal anak-anak tidak menemukan hasilnya sampai bawah, tidak sampai habis, anak-anak bisa cukup sampai 2 angka di belakang koma. Yang akan kita pelajari kedua yaitu mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Cara yang bisa kita lakukan dengan memisahkan bagian bilangan bulat dan pecahan. Contoh soalnya, perhatikan penjelasan guru ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan bentuk desimal. Nah, sebenarnya ada 2 cara anak-anak. Yang pertama, kita bisa merubah pecahan campuran dulu menjadi pecahan biasa, lalu menggunakan cara yang pertama tadi. Atau kita bisa langsung menghitung atau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan cara yang kedua, langsung mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Di sini ada pecahan 1/4. Kita pisahkan dulu bilangan bulat dengan bentuk pecahannya. 1/4 itu terdiri dari 1 bilangan bulat ditambah 1/4. Nah, bilangan bulatnya kita biarkan saja, yang kita hitung sekarang adalah 1/4-nya. 1 biarin saja. Kita hitung 1/4 atau 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4 kita bisa menggunakan dengan teknik poro gambir. 1 dibagi 4, satunya di dalam dan 4-nya di luar. 1 dibagi 4 tidak bisa, berarti kita tambahkan 0 di belakang angka 1 dan juga tambahkan 0, di bagian hasilnya. 10 dibagi 4 atau 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 10? 4 dikali 2. 2 dikali 4 yaitu adalah 8. 10 kurangi 8 yaitu adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita pinjamin lagi dengan angka 0 di belakang angka 2. 20 dibagi 4 yaitu adalah 5. Nah, kita tulis di bagian belakang hasilnya. 5 dikali 4 adalah 20. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 2, 0. Nah, karena sudah habis, berarti kita sudah dapatkan hasil bahwa 1/4 atau 1 dibagi 4, yaitu pecahan desimalnya hasilnya 0,25. Baru kita tuliskan di sini 1 ditambah 0,25. Nah, cara menjumlahkannya juga dengan teknik harus lurus antara satuan dan satuan, antara letaknya persepuluhan dengan persepuluhan atau perseratusan dengan perseratusan. Di sini 1 ditambah 0,25. 1 ditambah 0,25. Kenapa 1 lurusnya dengan 0? Karena 0 tadi dalam nilai tempatnya yaitu adalah satuan. 5, 2, 1 ditambah 0, 1. Berarti hasilnya adalah 1,25.
Oke. Berikut ya anak-anak, hasilnya adalah 1,25. Nah anak-anak, sekarang contoh soal yang kedua, yaitu adalah 1/5/8. Pertama, kita pisahkan dulu 1 bilangan bulannya dengan pecahannya 5/8. Nah, kita langsung hitung 1 ditambah 5 dibagi 8. Kita hitung dulu 5 dibagi 8 ya dulu, menggunakan teknik porografit. 5 di dalam dan 8 di luar. 5 dibagi 8 tidak bisa, sehingga kita berikan pinjaman angka 0 di belakang 5 dan juga 0, di bagian hasilnya. 50 dibagi 8 atau 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50. 8 dikali 6. 8 dikali 6 itu hasilnya adalah 48. Berarti di sini kita tulis angka 6. 6 dikali 8 yaitu adalah 48. Kita kurangi 0, kurangi 8 yaitu adalah tidak bisa, berarti kita pinjam di sebelahnya 2. 10 kurangi 8 2. 5 sudah dipinjam 1 menjadi 4. 4 kurangi 4 0. Nah di sini ada angka 2. 2 bisa nggak anak-anak dibagi 8? Tidak bisa. 2 berarti kita kasih pinjamnya angka 0 di belakangnya. 20 dibagi 8 atau 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20. 8 dikali 2. 2 kali 8 yaitu adalah 16. Kita kurangi lagi, 0 kurangi 6 tidak bisa. Berarti kita pinjam 10 kurangi 6 yaitu adalah 4. Karena 2 sudah dipinjam, berarti sisa 1. 1 kurangi 1 0. Nah sisa 4 kita nggak bisa lagi bagi 8, berarti kita kasih pinjam lagi 0 di belakangnya 4. 40 dibagi 8 adalah 5. Karena 5 dikali 8 hasilnya 40. Nah sudah habis anak-anak, berarti hasilnya 5 dibagi 8 adalah 0,625. Berarti langsung kita tulis bilangan bulat yang sebelumnya yang tetap ditambah 0,625. Nah gimana cara menjumlahkannya? Sama seperti tadi, satuan lurus dengan satuan. 1 ditambah 0,625. 5, 4, 2, 6, 1 tambah 0 adalah 1. Berarti hasilnya adalah 1,625. Berarti 1/5/8 pecahan campuran ini apabila diubah menjadi pecahan desimal menjadi 1,625. Oke. Nah anak-anak, yang ketiga kita akan belajar mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Caranya kita cukup memperhatikan banyaknya angka di belakang koma. Jika ada 1 angka di belakang koma, penyebut pecahan adalah 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, penyebut pecahan adalah 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, penyebut pecahan adalah 1000. Lalu, sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk contoh soalnya, perhatikan penjelasan guru ya anak-anak. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Sebenarnya sangat mudah anak-anak. Dalam mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa, kita cukup melihat angka yang ada di belakang koma. Apabila angka yang ada di belakang koma ada 1, berarti penyebutnya sudah pasti 10. Kalau angka di belakang koma ada 2, berarti penyebutnya 100. Apabila ada 3 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 1000. Nah selanjutnya kalian bisa menyederhanakan pecahan biasa tersebut menjadi yang paling sederhana. Kita coba dari contoh soal yang pertama, ada 0,5. Angka dari 0,5 yaitu adalah 5 bilangan cacatnya. Karena 0,5 hanya ada 1 angka di belakang koma, berarti sudah dapat dipastikan
penyebutnya adalah 10. Berarti 0,5 bila diubah ke pecahan biasa menjadi 5/10. Nah, 5/10 bisa disederhanakan. Kita bagi dengan angka 5 dan penyebutnya dibagi juga dengan angka 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nah, berarti 0,5 apabila diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10 atau 1/2. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu adalah 0,13. Nah, 0,13 angkanya ada 13 karena angka di belakang koma yaitu adalah 2 angka, berarti penyebutnya sudah dapat dipastikan per 100. Berarti 0,13 apabila diubah menjadi pecahan biasa menjadi 13/100. 13 sama 100 apakah bisa dibagi atau disederhanakan lagi? Tidak bisa. Selanjutnya 0,09. Angka dari 0,09 yaitu adalah 9 karena ada 2 angka di belakang koma, berarti nolnya juga ada 2/100. 9/100. 9 dan 100 tidak bisa disederhanakan lagi karena sama-sama tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya contoh yang terakhir yaitu adalah 0,25. Angka dari 0,25 adalah 25. Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti sudah pasti penyebutnya adalah 100. 25/100 apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa, anak-anak. Dibagi berapa ya kira-kira yang bisa lebih sederhana? Coba kita bagi dengan angka 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 100 dibagi 5 adalah 20. 5/20 bisa lagi nggak disederhanakan? Bisa ya anak-anak, kita sederhanakan lagi. Dibagi lagi dengan angka 5. 5 dibagi 5, 1. Per 20 dibagi 5, 4. Nah, di sini kita dapat 3 jawaban. Bisa 25/100, bisa 5/20, atau yang lebih sederhana, lebih bagus yaitu adalah 1/4. Dari 0,25 apabila diubah menjadi pecahan biasa 25/100 atau 5/20, atau yang paling sederhana 1/4. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Yang terakhir kita akan belajar mengubah bentuk desimal menjadi pecahan campuran dengan cara perhatikan banyaknya angka yang ada di belakang koma. Jika ada 1 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, penyebut pecahannya adalah 100. Dan jika ada 3 angka di belakang koma, penyebut pecahannya adalah 1000. Lalu sederhanakan pecahan tersebut dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama dan mengubah ke bentuk pecahan campuran. Untuk contoh soalnya, perhatikan penjelasan guru ya anak-anak. Yang pertama ada 3,06. Kita pisahkan angka yang ada di depan koma, yaitu adalah 3 tambah 0,06. Kita jadikan pecahan menjadi 6 per, ada berapa angka di belakang koma ini? 1, 2, berarti 6/100. Nah, sekarang kita hitung atau kita sederhanakan 6/100-nya. 6/100. 6/100 bisa kita bagi berapa anak-anak? Bisa kita bagi dengan angka 2. Angka 2, penyebutnya juga dibagi angka 2. 6 dibagi 2 yaitu adalah 3. 100 dibagi 2 yaitu adalah 50. Nah, berarti ini sudah paling sederhana lagi, tidak bisa dibagi lagi. Berarti 3/50. Nah, ini adalah pecahan campuran dari 3,06 menjadi 3/50.
Selanjutnya 5 per 25. Kita pisahkan yang di depan koma 5 ditambah 25 angka yang di belakang koma per 100 karena dua angka di belakang koma. Tetap 5 kita hitung atau kita sederhanakan 25 per 100 nya. 25 per 100 dibagi berapa anak-anak? Dibagi 25 ya, bisa dibagi 25. Atau kalau misalnya anak-anak masih bingung, bisa dimulai pembagian dari angka yang paling kecil. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25 itu adalah 4. Berarti jika dijumlahkan, jadikan pecahan campuran, berarti 5, 1 per 4. 5, 1 per 4. Selanjutnya 21,4 kita pisahkan 21 ditambah 4 per 10 karena hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, baru kita kecilkan lagi 21 tetap ditambah dengan penyederhanaan pecahan 4 per 10 dibagi berapa anak-anak? Dibagi 2. Oke, kita bagi 2 ya. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Apakah 2 dan 5 bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Berarti di sini 21 tuh 2 per 5. Oke. Alhamdulillah penjelasan Ibu mengenai pecahan desimal kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya dan mudah untuk anak-anak pahami. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.